tadi tentang perbedaan belajar atau mengajar di sini sama di Kyrgyzstan. Kayak untuk budaya di sana, kira-kira abang susah nggak adaptasi sama Kyrgyzstan? Sebelumnya udah pernah Kyrgyzstan juga? No, I never Soalnya- know Kyrgyzstan. Ya teman-teman, buat diketahui aja ya, aku aja biasanya Bang Gusti adalah cinta-cinta apa-apa segala macam. Terus pas tiba-tiba dia bilang mau ke Kyrgyzstan itu apa? Aku nggak tahu maksudnya di mana gitu, bukan apa, sebuah negara pastinya yang di luar Indonesia, tapi nggak tahu di mana. Soalnya Bang Gusti pun yang pernah keluar negerinya kan bukan daerah situ kan. Iya. Berarti itu abang juga belum pernah tahu Kyrgyzstan itu apa dan seperti apa. Bahkan waktu itu sempat ya, waktu itu sebenarnya ditawar sama Bang Dimar itu udah jauh. Maksudnya udah dari tahun Udah kemarin, lama banget gitu ya. udah lama banget. Lebaran tahun kemarin, Lebaran Idul Fitri tahun kemarin. Nah, jadi waktu beliau nawarin Kak Lela itu waktu itu. Kak Lela, terus nggak pernah tahu apa itu Kyrgyzstan, akhirnya cari tahu kan gimana Kyrgyzstan dan sebagainya. Jadi itu kalau dari segi adaptasi budaya, I don't think that there is problem, nggak ada masalah. Hampir sama sih kayaknya ya. Enggak. Beda pasti beda, cuman nggak ada masalah tentang budaya. Mereka nggak terlalu strict tentang budaya, tapi karena mereka negaranya Muslim juga kan. Baca-baca sih tadi sebelum sini guys. Iya sih. Karena 90% Muslim gitu ya. Jadi kita nggak Jadi nggak perlu khawatir untuk masalah agama. Tapi yang perlu diketahui, walaupun Kyrgyzstan itu bukan negara Muslim, Kyrgyzstan bukan negara Muslim, tapi mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Kenapa bukan negara Muslim? Karena salah satu sekolah itu nggak boleh mengajarkan agama, Oh iya. nggak ada pelajaran agama. Mungkin salah satu faktornya itu karena Kyrgyzstan itu pecahan Soviet, Iya. jadi masih ada pengaruhnya. Nah, kalau untuk Kyrgyzstannya, apa yang unik dari Kyrgyzstan? Kalau abang udah berapa lama sih? 5 bulan. 5 bulan. Selama 5 bulan kira-kira yang unik dari Kyrgyzstan apa tuh kira-kira? Yang jelas uniknya itu orang tuh, kalau di India itu ada kensari, itu yang cewek selalu digunakan. Kalau di Kyrgyzstan tuh yang laki-lakinya sering pakai topi kalpak. Oh yang kemarin itu. Iya, yang pernah abang pakai itu Nanti aku taruh sini deh. kalpak, namanya topi kalpak. Itu memang national head orang itu. Apa ya? Kalau kita Batik. Ya, Bisa. hari batik nasional ada kan, mereka ada hari kalpak nasional gitu. Jadi ada perayaannya. Jadi itu salah satu keunikannya. Yang kedua salah satu keunikan yang kedua, dibilang keunikan nggak keunikan sih. Terus apa dong? Tapi lebih kepada budaya dalam ketika sudah makan, mereka karena mayoritas Islam, bisa dibilang kayak implementasi Islamnya itu lumayan bagus. Habis makan apa ya? Habis makan orang tuh memang berdoa. Oh iya. Dalam artian ya Selalu. habis makan selalu berdoa. Jadi kalau kita sini kan mungkin ada juga, tapi kan nggak semua, nggak dilihatin. Kecuali kalau ada barale itu kan, Iya. habis makan. Berarti kalau mereka setiap selesai makan Doa. ada yang mimpinnya. Ada yang mimpin ataupun sendiri-sendiri bisa juga, tapi dinampakin gitu. Dinampakin kalau kita itu berdoa. Iya, itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya itu, kalau kita sebagai tamu, kita mau ke rumah seseorang, Iya. dan kita kasih tahu, mereka tuh memang menyediakan makanan banyak, super banyak. Wow, Mungkin pernah berarti- di pos kemarin tuh waktu puasa, Iya, berarti itu kemarin orang rumahnya yang nyiapin. ya orang rumah nyiapin, mau ke Unik rumah banget. disiapin segitu, bisa kita bilang mungkin nggak habis ya, untuk walaupun Mubazir nggak sih? 3 orang nggak habis kan, bisa kita bilang mubazir. Tapi budaya di sana, kalau memang nggak habis itu bawa pulang. Oh kita nggak boleh Ya, bawa pulang. jadi sering-sering aja ke rumah orang sana kasih tahu. Jadi Keren ya. iya, jadi Nggak perlu nggak perlu masak lagi kan, bisa bilang ke nah, itu salah satu hal yang menarik di sana. Jadi kalau di Kyrgyzstan itu kan ada istilahnya guru di sekolah itu ya, guru mengunjungi
rumah siswa. Berarti Tiap siswa. wali murid siswa sama-sama. Ya, nyiapin. Jadi wali kelas sama perwakilan sekolah berkunjung ke rumah siswa. Jadi bisa jadi dalam sehari itu ada 3 atau 4 mahasiswa yang dikunjungi atau bahkan 5. Jadi bayangkan satu rumah bisa segitu makan situ. Jadi ibaratnya bisa kita bilang kita tuh harus beli stok baru untuk kita biar punya stok sendiri untuk makan. Jadi bisa bilang gitu. Berarti harus dipisah-pisah dulu Bisa ya. kan? Semua murid tuh dikunjungin. Hampir semua atau Katanya gitu. Jadi ada hari khusus, ada jadwal libur khusus untuk salah satu tujuannya untuk menyampaikan result anaknya selama belajar, terus rapotnya bisa evaluasi juga di orang tuanya. Keren juga ya kayak gitu. itu salah satu unik di sana. Oke, kemudian selama di Kyrgyzstan nih pasti nggak mungkin ke Kyrgyzstan aja langsung. Nanti ada negara lain yang mau kunjungin. Apa aja? Sama dalam perjalanan yang dikunjungi cuma satu sih, ke Turki aja. Karena kebetulan waktu itu tapi setiap kali ke Kyrgyzstan kemarin pergi Pasti lewat Turki. pasti lewat Turki, transitnya Transit di ke Turki. Turki kan, sampai kemarin 19 jam. Jadi spending time-nya di Istanbul. Berarti sambil berenang menyelam-nyelam. Ya, sambil Kebalik nggak sih? Sambil berenang. sambil apa sih? Menyelam sambil minum air. Oh, iya, bukan sambil berenang. Menyelam air. sambil minum Oh, air. oke. Ya. Astaga. Menyelam sambil renang-renang. Jadi mungkin karena kita terbatas sama waktu ya teman-teman, mungkin dari Bang Gusti sedikit deh tentang apa ya, untuk tips lah bagi kita yang calon guru, yang guru atau mungkin calon guru di luar sana, kira-kira untuk mengajar bukannya efektif juga nggak sih? Gimana cara mengajar itu dari abang yang udah berpindah nih dari 2 tempat, yang bagusnya seperti apa kira-kira? Abang udah nemu nggak? Sebenarnya jatuhnya apalagi untuk guru bahasa itu memang lebih pada komunikatif sih. Jadi dalam artian dalam mengajar itu kita nggak hanya mengajarkan kontekstual materi, tapi lebih pada prakteknya gimana. Kebetulan di sana skillnya gurunya dibagi berdasarkan skill, secara otomatis anaknya itu kemampuan praktisnya ataupun implementasi bahasanya itu lebih bagus kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi handbooknya, dari buku pegangannya, memang di situ sesuai memang dibantu ataupun lebih ke praktikal. Berarti udah dari bukunya ya? Dari bukunya guru bisa mengembangkan biar siswa itu lebih belajarnya itu praktikal, bukan yang teori. Ya, kalau di sini kan kita kan terpaut sama kurikulum kan bisa jadi untuk mengajarkan itu kan kayak terbatas gitu loh sebenarnya kan. Sebenarnya lebih ke itu sih, sama mengajar di sana lebih pada student center, bukan teacher center. Berarti studennya yang lebih aktif. Lebih aktif. Oke, keren. Jadi gitu kalau tips ngajar yang lebih bagus. Tim muridnya lah yang yang aktif daripada gurunya. Kayak ya buat project-project mini di kelas dan sebagainya. Salah satu pengajaran bagus untuk bahasa. Karena kalau bahasa itu kan memang jatuhnya kan siswa itu kan memang nggak paham, Iya sih. masih belajar. Dalam artinya susah kan, karena bahasa itu bukan bahasa Inggris, terutama bukan bahasa pertama mereka. Jadi orang itu memang harus belajar dan bagaimana caranya guru itu buat anak itu tertarik. Tepuk tangan. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman. Aku udah mencatat beberapa poinnya dari Bang Gusti tentang pengalaman beliau mengajar di luar negeri, yaitu di Kyrgyzstan. Semoga nanti sembari mengajar Bang Gustinya juga bisa kuliah S2-nya di luar negeri. Bisa nggak ya? Possible, Ya. diizinkan tapi online. Oh iya. Oke, berarti udah dapat lampu hijau lah ya untuk melanjutkan kuliah S2 sembari mengajar
ngajar juga. Bang Gusti, semoga kedepannya Bang Gusti lebih sukses. Sekarang kan udah sukses, lebih sukses banget. Terus aku kecipratan suksesnya. Kan coba rezekinya. Oke. Karena kita terbatas waktu dengan orang yang sangat sibuk ini, karena baru pulang, jadi sama janji sama ini, janji sama ini, bentar lagi mau ke Aceh. Kayak buat teman-teman yang belum nonton video kita yang sebelumnya di tahun 2020 nih, aku taruh lagi di sini, nanti wajib ditonton dulu. Beliau ini siapa, udah dijelaskan di video itu dulu. Oke? Ya makasih ya Bang. Sama-sama. Sumpah, ya ini tuh kejar-kejaran salah HP. banget. Oke, jangan lupa support terus channel aku ya teman-teman, biar aku juga bisa nanti keluar negeri dari subscribe-nya teman-teman dan like-nya, juga komen aku ngajak siapa lagi nanti. Oke? Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.